Kita masih dalam pembahasan sifat salbiyah. Bahwa sifat salbiyah telah kita jelaskan ada 5, yaitu sifat qidam, sifat baqa, kemudian sifat mukhalafatul lil hawaditsi, kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah sifat wahdaniyah. Pada pagi hari ini kita membahas sifat salbiyah yang keempat, yaitu dan yang kelima yaitu sifat al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi dan sifat al-wahdaniyah. Al-qiyamu bin nafsi artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita. Kita ngaji di sini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada nazam yang ke-25 dan 26. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Qiyamuhu bin nafsi, sifat qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah lan sifat wahdaniyah, munazzahan dan suciaken sapa Allah saking sifat-sifat kang tidak layak, ora layak bagi Allah. Ausafuhu utawi pira-pira sifate Allah iku saniyatun kang sampurna. Andiddin Allah dan suciaken andiddin saking bandingan, ausyibhin utawa serupa, syarikin sekutu mutlaqan kelawan mutlak, wa walidin lan den suciaken saking wa walidin lan den suciaken saking bapak, kadza iku kaya mengkono al waladu utawi den suciaken sangka anak, wal asdiqa lan pira-pira kanca. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan sifat salbiyah. Bahwa sifat salbiyah telah kita jelaskan ada 5, yaitu sifat qidam, sifat baqa, kemudian sifat mukhalafatul lil hawaditsi, kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah sifat wahdaniyah. Pada pagi hari ini kita membahas sifat salbiyah yang keempat, yaitu dan yang kelima yaitu sifat al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi dan sifat al-wahdaniyah. Al-qiyamu bin nafsi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada tempat dan juga tidak membutuhkan kepada mukhassis yang menentukannya pada sifat dan sifat-sifat tertentu. Ini makna al-qiyamu bin nafsi. Saya ulangi lagi, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Tidak membutuhkan kepada tempat, mahal, dan juga tidak membutuhkan kepada mukhassis yang menentukannya pada keadaan atau pada sifat-sifat tertentu. Keyakinan seperti ini bertentangan dengan keyakinan kelompok-kelompok musyabbihah seperti Karramiyah dan Wahabiyah pada masa sekarang. Orang-orang Wahabi, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada pada tempat. Artinya dia butuh kepada tempat. Ketika mereka mengatakan Allah itu berada di atas arasy, maka menurut mereka Allah butuh kepada arasy. Ketika mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit, maka menurut mereka Allah butuh kepada langit. Ketika mereka mengatakan Allah bertempat, maka itu artinya Allah butuh kepada tempat. Seperti halnya kita, ketika kita duduk di atas kursi, maka itu maknanya kita membutuhkan kepada kursi untuk kita duduki, dan seterusnya. Dan juga mereka mengatakan Allah itu berada di arah atas. Ketika mereka menentukan atau meyakini bahwa Allah itu berada pada arah, yaitu dalam hal ini arah atas, maka itu sama artinya mereka mengatakan Allah butuh kepada mukhassis yang menjadikannya pada arah tersebut. Yang menjadikannya pada arah tersebut. Karena sesuatu itu berada pada suatu tempat atau berada pada suatu arah, maka dia membutuhkan kepada yang lainnya yang yukhassisuhu, yang mengkhususkannya pada arah dan tempat itu. Artinya dia butuh. Yang bertempat itu butuh, yang berada pada arah itu juga butuh. Yang memiliki bentuk dan ukuran itu juga butuh. Butuh kepada selainnya yang mengkhususkannya pada bentuk dan ukuran tersebut. Misalnya kita ini memiliki bentuk dan ukuran seperti ini. Maka saya membutuhkan kepada selain saya yang menjadikan saya pada bentuk dan ukuran ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari memiliki bentuk bulat dan memiliki ukuran. Maka dia membutuhkan kepada yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran tersebut. Kalau ditanya, kenapa kita tidak menyembah matahari saja? Sementara dikatakan sementara bahwa matahari itu kita bisa melihatnya. Setiap hari dia terbit dari arah timur, kemudian tenggelam di arah barat. Kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat manfaatnya. Matahari itu ada manfaatnya. Ketika matahari terbit, maka menjadikan manusia dan binatang-binatang lain hidup bisa dengan sehat. Tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Disebabkan oleh matahari itu. Manfaatnya jelas dan dia terlihat. Nah, jika dikatakan kenapa kita kok nggak menyembah matahari saja, tetapi kita menyembah Allah, maka jawabannya adalah karena matahari memiliki ukuran dan bentuk. Bentuknya bulat dan dia memiliki ukuran. Sementara setiap sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran, dia muftaqirun ila mukhassisin. Dia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya pada bentuk dan ukuran itu. Yang menjadikan dia bulat, bukan kotak, itu pasti ada. Karena sesuatu itu tidak mengkhususkan dirinya sendiri, tetapi yang lain yang mengkhususkannya
pada atau yang menentukannya pada bentuk dan ukuran tersebut. Maka matahari berarti dia butuh kepada selainnya. Butuh kepada selainnya yang menjadikannya, yang mengkhususkannya pada bentuk dan ukuran itu. Jika demikian, maka dia bukan Tuhan. Kalau masih butuh kepada selainnya, maka itu bukan Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Sebagaimana kita tidak menyembah manusia. Kenapa? Karena kita itu memiliki bentuk dan ukuran. Dengan kita memiliki bentuk dan ukuran, berarti kita membutuhkan kepada selainnya, selain kita yang menjadikan kita pada bentuk dan ukuran itu. Kita makhluk, maka itu juga makhluk. Dan makhluk itu tidak disembah. Yang disembah adalah Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan alam semesta ini, yang tidak membutuhkan kepada selainnya, yang sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Karena manusia itu tidak menentukan bentuknya sendiri. Kalau kamu menentukan bentuk kamu sendiri, tentu kamu akan menentukannya dengan bentuk yang lebih baik lagi lah, yang lebih tampan, yang hidungnya nggak kayak begitu misalnya, yang wajah bentuk bulatnya nggak kayak yang punya kamu sekarang misalnya, lebih tinggi ukurannya, lebih besar badannya. Kalau seseorang itu bisa menentukan ukuran dan bentuknya sendiri, tetapi kita nggak bisa menentukan bentuk dan ukuran kita sendiri. Kita butuh kepada selain kita yang menjadikannya pada bentuk dan ukuran itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Itu yang disebut dengan sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa dia tidak butuh kepada mahal, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada selainnya yang menjadikannya pada sifat-sifat tertentu. Maka nggak boleh dikatakan Allah memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, berubah, berada pada tempat, berada pada arah. Karena menjadikan semua itu, keyakinan seperti itu, menjadikan Allah membutuhkan kepada selainnya yang menentukan pada tempat, pada arah, pada bentuk, pada ukuran, pada perubahan, dan seterusnya. Membutuhkan kepada selainnya. Dan yang membutuhkan kepada selainnya itu adalah lemah. Dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena itulah maka kita sering mengatakan, orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy, mereka secara nyata mengatakan bahwa Allah bidzatihi itu bersemayam di atas arsy, maka itu juga secara tidak langsung mengatakan Allah itu butuh kepada selainnya. Pertama, dia mengatakan dengan keyakinannya itu secara nggak langsung dia mengatakan Allah butuh kepada arsy makhluknya. Yang kedua, dia membutuhkan kepada yang menjadikannya pada tempat itu. Yang ketiga, dia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya, yang menentukannya pada ukuran dia. Kenapa? Karena sesuatu yang berada di atas arsy, kemungkinannya cuma 3, dia lebih kecil dari arsy, sama dengan arsy, atau lebih besar dari arsy. Jika dia lebih kecil dari arsy, berarti dia membutuhkan kepada yang menjadikan pada bentuk yang lebih kecil dari arsy itu. Jika dia sama dengan arsy, maka berarti dia membutuhkan kepada yang menjadikannya pada ukuran sama dengan arsy. Jika dia lebih besar dari arsy, maka dia membutuhkan kepada yang menjadikannya pada ukuran yang lebih besar dari arsy tersebut. Jadi butuh seterusnya. Sementara sesuatu yang butuh kepada selainnya itu lemah, ajiz. Dan sesuatu yang lemah bukan Tuhan. Kita tidak menyembah yang lemah, tetapi kita menyembah Zat yang Maha Kuasa.
Dan tidak mungkin alam semesta yang begitu luar biasa ini diciptakan oleh zat yang lemah. Nggak mungkin. Pasti diciptakan oleh zat yang maha kuasa yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara akal, ini dalil akli namanya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan butuh kepada tempat, misalnya, satu contoh sebagai argumentasi akli bahwa Allah pasti bersifatan dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Seandainya dikatakan bahwa Allah itu membutuhkan kepada suatu tempat, maka ini meniscayakan kemungkinan dua hal. Yang pertama, tempatnya itu qadim, karena zat Allah itu qadim. Atau yang kedua, meniscayakan Allah itu hadis. Hanya itu saja kemungkinannya. Karena tempat itu hadis. Adanya berpermulaan. Jangan lupa tentang istilah-istilah ini. Qadim artinya apa? Tidak berpermulaan. Hadis artinya berpermulaan. Saya ulangi lagi. Secara akal. Jika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada pada suatu tempat. Butuh kepada suatu tempat. Dia bertempat tinggal di suatu tempat. Misalnya di Arsy, seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Maka ini meniscayakan itu apa? Mengharuskan dua hal, salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, tempatnya dalam hal ini Arsy itu qadim, azali, karena zat Allah azali sehingga tempatnya juga azali. Yang kedua, meniscayakan Allahnya itu yang hadis sebagaimana tempatnya juga hadis. Karena segala sesuatu selain Allah termasuk Arsy itu hadis, nyata, qat'an, secara pasti segala sesuatu selain Allah itu hadis. Karena segala sesuatu itu secara pasti itu hadis, maka jika dikatakan Allah itu berada pada suatu tempat, maka berarti Allah ikut hadis. Karena yang ditempati hadis. Atau yang tadi yang pertama, karena zat Allah itu azali, maka tempatnya menjadi azali. Qadim, tidak berpermulaan. Dan dua-duanya itu muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika dikatakan bahwa Arsy itu azali, artinya dia bukan makhluk. Maka ada dua yang azali, yaitu Allah dan Arsy atau tempat. Ada dua yang azali berarti mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keazaliyahannya. Yang kedua, jika dikatakan, jika meniscayakan bahwa Allah itu hadis sebagaimana tempatnya, maka ini lebih muhal lagi. Karena jika dikatakan Allah itu hadis, maka dia membutuhkan kepada yang menjadikannya ada dari tiada menjadi ada, dan itu makhluk secara pasti. Dan makhluk tidak disembah. Ini secara akal, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada tempat, tidak membutuhkan kepada mukhassis yang mengkhususkannya pada tempat, pada arah, pada bentuk, pada ukuran, dan pada sifat-sifat, pada keadaan-keadaan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Sementara dalil naqli tentang sifat qiyamuhu binafsihi banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin
Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya atas alam semesta. Apa artinya maha kaya? Tidak butuh. Kaya itu tidak butuh. Tidak butuh terhadap alam semesta. Alam artinya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu selainnya. Allah yang telah menciptakan manusia tidak butuh kepada manusia. Allah yang telah menciptakan malaikat tidak butuh kepada malaikat. Allah yang telah menciptakan jin tidak butuh kepada jin. Allah yang telah menciptakan bumi tidak membutuhkan kepada bumi. Allah yang menciptakan langit tidak membutuhkan kepada langit. Allah yang telah menciptakan arasy tidak membutuhkan kepada arasy. Allah yang telah menciptakan tempat tidak membutuhkan kepada tempat. Allah yang telah menciptakan makhluk alam semesta ini tidak membutuhkan kepada makhluk, tidak membutuhkan kepada alam semesta. Seluruhnya Allah maha kaya atas alam semesta ini. Tidak butuh kepada selainnya. Nah, ini dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum, para ulama menafsirkannya dengan beberapa penafsiran. Kemarin kita jadikan Al-Qayyum itu sebagai dalil dari sifat Al-Baqa. Karena arti Al-Qayyum menurut sebagian ulama adalah zat yang tetap, yang tidak dikenai oleh kerusakan, yang abadi. Sebagian ulama yang lainnya memaknai Al-Qayyum artinya adalah zat yang senantiasa mengurus, mengatur makhluknya terhadap hal-hal yang mereka butuhkan dalam kemaslahatan atau kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Itu makna Al-Qayyum. Allah nggak butuh kepada makhluknya, tapi makhluk Allah senantiasa mengatur dan memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluknya untuk kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat. Maka ini juga merupakan dalil bahwa naqli dari Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam hadis seperti bahwa disebutkan bahwa Ibnu Umar mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir yang kita baca setelah kita sholat 5 waktu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kata-kata al-qayyum, artinya al-qaim binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita pada sifat yang kelima, yang terakhir dari sifat salbiyah, yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah wahidun la syarikalah. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Itu makna wahdaniyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Allah wahidun la min tariqil adadi, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Innallaha wahidun, Allah itu esa, la min tariqil adad, tidak dari segi bilangan. Karena bilangan ini bisa dibagi-bagi.
dan sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim, sementara Allah bukan jisim. Maka Allah itu esa tidak dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah, dari segi bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fi dzati was sifati wal af'al. Baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala wahidun fi dzatihi. Artinya zatuhu la yushbihu dzawatil makhluqat. Artinya zat Allah tidak serupa dengan zatnya makhluk. Apa bedanya? Zat makhluk adalah jisimnya, badannya. Sementara zat Allah artinya hakikatullah, hakikat Allah. Dia bukan jisim, dia bukan badan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Hakikatullah, la ya'rifu hakikatallah illallah. Kemudian Allah wahidun fi sifatihi. Artinya sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Apa bedanya? Bedanya sifatullah azaliyatun abadiyatun. Sifatul makhluqat hadisatun. Sifat Allah itu azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Sementara sifat makhluk itu hadisatun, dia berpermulaan, berubah-ubah. Beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah wahidun fi fi'lihi. Allah esa dalam perbuatannya. Apa bedanya? Fi'lullah azaliyun abadiyun wa af'alul makhluqat hadisatun. Perbuatan Allah itu azali dan abadi, sementara perbuatan makhluk itu baharu, makhluqatun hadisatun, diciptakan oleh Allah pada manusia. Dia sesuatu, perbuatan manusia adalah sesuatu yang baharu, yang berpermulaan, yang tadi nggak ada kemudian menjadi ada. Allah yang mengadakannya pada diri manusia, pada diri makhluk. Itu perbuatan makhluk. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala perbuatannya itu azaliyatun abadiyatun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil tentang sifat wahdaniyah baik akli maupun nakli disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ini sekaligus menjadi dalil nakli, sekaligus menjadi dalil akli. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Apabila bumi dan langit ini memiliki Tuhan selain Allah, lafasadata, maka bumi dan langit itu pastinya dia akan rusak. Seandainya Tuhan itu ada dua, maka alam semesta ini nggak akan ada. Bumi dan langit tidak akan ada, akan rusak. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Nah, di sini menjadi dalil akli, dikatakan sebagai dalil akli. Nah, yang ini disebut sebagai dalilut tamanu'. Nah, istilah ini disebut dalam ilmu tauhid dengan istilah dalilut tamanu', yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Bagaimana kita menggambarkan dalilut tamanu' ini? Kita katakan bahwa seandainya
Allah Subhanahu wa ta'ala, diandaikan, nah ini diandaikan secara akal, diandaikan bahwa alam semesta ini ada dua Tuhannya. Seandainya ada dua Tuhan, maka pasti keduanya itu hidup dan bersifatan dengan sifat iradah. Pastinya kan seperti itu. Karena jika nggak bersifatan dengan sifat iradah, ya bukan Tuhan. Karena nanti akan kita jelaskan tentang sifat iradah. Karena jika nggak bersifatan dengan iradah, maka dia mukrah. Kalau mukrah, maka berarti ada yang menjadikannya terpaksa, maka dia makhluk, bukan Tuhan. Jika dikatakan bahwa, diandaikan bahwa Tuhan itu dua, kemudian pastinya keduanya sama-sama memiliki kehendak. Jika keduanya sama-sama memiliki kehendak, maka kemungkinannya tiga. Kemungkinannya tiga. Yang pertama, kehendak dari keduanya itu sama-sama terlaksana. Kehendak dari keduanya sama-sama terlaksana. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Kalau kehendak keduanya sama-sama terlaksana, maka itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Yang pertama, apabila kehendak dari keduanya itu berbeda, misalnya, yang satu menghendaki si fulan, menghendaki untuk menghidupkan si A. Tuhan yang satu menghendaki untuk mematikan si A. Sesuatu yang apa? Bertolak belakang. Yang satu menghendaki hidup, yang satu menghendaki mati. Kehendaknya berbeda. Antara dua ini, yang satu menghendaki si A itu hidup, yang satu menghendaki si A itu mati. Pertanyaannya, mungkin enggak satu orang manusia hidup dan mati dalam satu waktu? Tidak mungkin. Kalau hidup ya enggak mati, kalau mati ya enggak hidup, begitu. Enggak ada orang itu hidup sekaligus mati, enggak ada. Kalau hidup orangnya mati hatinya, mungkin. Nah, tetapi di sini yang dimaksud adalah hidup, kebetulan hidup manusianya sekaligus mati, itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Karena itu kalau kehendak keduanya sama-sama terjadi, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau keduanya itu sepakat, itu tadi beda. Sekarang keduanya itu sepakat. Sepakat untuk misalnya sama-sama sepakat menghidupkan si A. Maka kalau sepakat, itu menunjukkan keduanya lemah. Kenapa? Butuh kesepakatan untuk menghidupkan si A. Dia harus kerjasama untuk menghidupkannya biar hidup. Adanya kerjasama ini menunjukkan bahwa keduanya lemah. Dan jika seperti itu, ini juga mustahil. Muhal jika Tuhan itu ajiz, itu lemah, muhal. Ini kemungkinan yang pertama, dan itu mustahil. Kemungkinan ini terjadinya mustahil. Yaitu apa? Yaitu terjadinya kehendak dari keduanya. Itu mustahil. Dengan dua alasan yang tadi kita kemukakan. Bingung apa enggak? Enggak ya? Harus konsentrasi. Yang kedua, yaitu kedua-duanya tidak terlaksana kehendaknya. Yang pertama, diandaikan tadi Tuhan itu ada dua, kehendak yang pertama tidak terlaksana, kehendak yang kedua juga tidak terlaksana. Kalau nggak terlaksana, ya sudah jelas. Nah, sudah jelas berarti apa?
Ajiz. Tuhan kok menghendaki sesuatu, kemudian kehendaknya tidak terlaksana. Berarti yang pertama ajiz, yang kedua ajiz, yang kedua sama-sama dua-duanya sama-sama lemah, dan wal ajiz laisa ilahan. Dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Yang ketiga, ada kalanya kehendak dari salah satunya itu yang terjadi, sementara kehendak Tuhan yang satunya itu tidak terjadi. Jika demikian, maka yang kehendaknya itu tidak terjadi, maka berarti dia bukan Tuhan. Karena apa? Kehendaknya itu tidak terjadi. Padahal yang satu serupa dengannya. Maka dalam kesempatan yang lain bisa jadi kehendak yang satunya lagi yang tidak terjadi. Yang kehendaknya tidak terjadi ajiz, dan yang ajiz itu bukan Tuhan. Padahal yang satunya lagi yang kali ini kehendaknya terjadi, dia adalah sekutu bagi dia. Artinya sesuatu yang bisa terjadi pada yang pertama juga bisa terjadi kepada yang kedua, maka keduanya menjadi dikatakan ajiz, dan yang ajiz itu bukanlah Tuhan. Bisa dipahami? Maka mustahil Tuhan itu ada sekutu baginya. Mustahil Tuhan itu ada dua. Mustahil Tuhan itu ada tiga dan seterusnya berbilang. Itu sesuatu yang mustahil, tidak diterima oleh akal. Karena itu Allah wahidun. Jika dikatakan laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Karena dengan argumentasi yang telah kita uraikan tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayatul kursi disebutkan wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid, yang bersifatan dengan sifat wahdaniyah, yang tidak ada sekutu baginya. Itu maknanya. Wa ilahukum ilahu wahid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Di antaranya dalam suratul Ikhlas, sebagian ulama ketika memaknai ahad dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa maknanya ahad? Sebagian ulama mengatakan artinya alladzi la yaqbalu linqisam, laisa jisman. Zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi lagi, artinya dia bukanlah jisim. Itu perkataan sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan artinya sama dengan al-wahid. Allahu ahad sama dengan Allahu wahid. Yaitu alladzi la syarika lahu, zat yang tidak ada sekutu baginya. Maknanya begitu, sama. Ahad dengan wahid. Maka dengan menurut pendapat ulama yang memaknai ahad dengan wahid sama dengan wahid, maka ini juga menjadi dalil naqli dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat wahdaniyah. Dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalud du'a du'a'u yaumi arafah,
Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afdalud doa, doa yaumil arafah. Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah. Ini doa yang dibaca pada hari Arafah adalah mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan ucapan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad, adalah la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. La syarikalah, makna dari apa? Dari wahid. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Allah bersifatan dengan sifat wahdaniyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tentunya ayat dan hadis yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala di sini secara khusus menjelaskan tentang uraian dari sifat wahdaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu munazzahun amdiddin. Munazzahun amdiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal astiqa. Al-astiqa jamak dari shadiq. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari diddin, dari dari adanya bandingan. Allah tidak memiliki bandingan. Bandingan itu, did itu adalah kebalikan dari sesuatu, kebalikan dari sesuatu. Yang tidak mungkin keduanya itu bisa dikumpulkan. Siang kebalikannya malam, hitam kebalikannya putih, besar kebalikannya kecil. Bisa nggak dikumpulkan besar dan kecil? Nggak bisa. Siang dan malam bisa nggak dikumpulkan? Nggak bisa. Sekarang ini siang sekaligus malam, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau siang ya siang, bukan malam. Kalau malam bukan siang, kalau siang bukan malam. Itu namanya diddun. Namanya apa? Diddun. Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari diddin. Artinya Allah taala itu tidak memiliki bandingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disucikan dari syibhin, dari serupa. Ini juga bagian dari apa? Makna dari wahdaniyah. Bahwa Allah enggak memiliki serupa sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan dalam sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi. Bahwa Allah enggak memiliki serupa. Baik dari satu segi maupun semua segi, Allah tidak menyerupai makhluknya sama sekali. Kemudian syarikin, Allah tidak memiliki sekutu. Baik pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, itu enggak ada yang yang menyamai atau yang mensekutui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawalidin, Allah Maha Suci dari ayah. Wawaladin, Allah Maha Suci dari anak. Artinya Allah tidak dikatakan memiliki ayah, juga tidak boleh dikatakan memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Dalam Al-Quran suratul Ikhlas disebutkan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan. Artinya apa? Allah bukan ayah, Allah bukan ibu. Wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan. Artinya Allah itu bukan anak. Artinya juga Allah itu bukan asal dari sesuatu dan juga bukan far'un dari sesuatu.
Allah bukan asal dari sesuatu, Allah itu juga bukan cabang dari sesuatu yang lainnya. Itu maknanya. Lam yalid wa lam yulad. Dan ini adalah bantahan terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka meyakini bahwa Tuhan itu punya anak, dan juga kelompok penganut agama di luar Islam, banyak di antara mereka yang meyakini Allah punya bapak, Allah punya anak. Orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Dan itu dia dikatakan berarti Allah menurut mereka itu bapak. Dalam Islam dikatakan Allah Maha Suci. Dari dikatakan bahwa dia adalah bapak atau dia adalah anak. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Mereka juga mengatakan para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Para malaikat itu perempuan, itu anak perempuannya Allah. Ini adalah keyakinan yang batil, yang bertentangan dengan kewahdaniyahan Allah Subhanahu wa taala. Selain dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Ada ayat yang lain juga yang yang membantah kelompok atau orang-orang yang menganut agama selain Islam yang meyakini Allah itu memiliki anak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min walad." Allah tidak menjadikan untuknya seorang anak. Dalam ayat yang lain surat Maryam, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada." Sudah jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari dikatakan memiliki anak. Hadirin rahimakumullah, wal asdiqa. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari memiliki teman. Baik itu teman hidup, istri misalnya, atau teman-teman yang lain. Allah disucikan dari hal yang seperti itu. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalila di sini artinya bukan berarti teman. Terkadang kalau untuk makhluk khalil itu diartikan sebagai apa? Teman dekat. Tetapi ketika dikatakan bahwa Ibrahim khalilullah, bukan artinya bahwa Ibrahim itu adalah teman dekatnya Allah. Bukan begitu artinya. Karena sebagian yang pemahamannya buruk, maka dia akan bisa berkeyakinan dengan keyakinan yang rusak seperti itu. Tetapi Ibrahim adalah khalilullah, artinya bahwa Nabi Ibrahim itu sudah mencapai derajat khullah, yaitu telah mencapai derajat puncak dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mencapai puncak kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau kemudian digelari dengan Khalilullah. Telah kita ceritakan sebelumnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya yang masih remaja. Yang tentu Nabi Ibrahim juga sangat mencintai putranya tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Sehingga sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak memiliki keraguan di dalam hatinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kisah yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sempat ragu
benar nggak ini perintah Allah? Benar nggak ini perintah Allah? Atau dikatakan Nabi Ibrahim itu kemudian bermusyawarah dengan Nabi Ismail. Gimana ini dilaksanakan apa enggak ini perintah ini? Nggak benar. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beliau seorang nabi dan beliau tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, tahu persis itu dan tahu itu perintah Allah, dan beliau sama sekali tidak ragu untuk melaksanakannya, dan beliau melaksanakannya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai puncak kecintaan kepada Allah, sehingga beliau disebut sebagai Ibrahim Khalilullah. Berdasarkan ayat yang tadi telah kita baca, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita telah menyelesaikan sifat salbiyah dan kita akan masuk pada klasifikasi sifat wajib bagi Allah yang berikutnya, yaitu sifat ma'ani. Semoga Allah memberikan keistiqaman kepada kita. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.